Hari ini kita saksikan bagaimana kemudian narasi pemakzulan Mas Gibran ini cenderung dipaksakan. Bahkan kalau saya boleh mengambil sedikit saja kesimpulan, apa yang disampaikan oleh Ayahanda Sunarko tadi cenderung subjektif. Tidak punya kapasitas lah, tidak punya kemampuan lah, tidak punya kompetensi lah. Ini kan pandangan, perspektif. Kita boleh tentunya memiliki perspektif dan pandangan yang berbeda. Kita tentu boleh memiliki pandangan dan juga perspektif yang berbeda. Kalau dikatakan kami ini nasionalisme tidak bisa diragukan, agak sulit Bang Karni untuk bisa mengatakan kami ini lebih nasionalisme dibanding kalian. Kami ini lebih patriotis dibanding kalian yang mendukung wakil presiden. Rasanya narasi itu yang perlu diluruskan Bang Karni. Pernyataan itu kurang lebihnya sama seperti kami ini lebih suci di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengukur keimanan kita masing-masing? Oke, itu ya tadi Bang ya yang disampaikan oleh Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi. Ya seperti itu sebenarnya yang memang fakta terjadi di luaran sana, di sekitar kita, pembahasan masyarakat sekitar kita yang mengerti atau mengikuti kasus pemakzulan ini. Begini Abangku ya, Pak Prabowo memilih wakil presiden itu tidak tiba-tiba, tidak kemudian titipan, tidak. Kita mengetahui kemampuan Bapak Prabowo seperti apa, komitmen dia seperti apa terhadap berpolitiknya beliau. Dan juga ketika dia sudah memberikan keputusan, dia sangat komitmen sekali dengan apa yang dia putuskan, termasuk memilih wakil presiden. Dia pastinya ketika sudah menentukan Mas Gibran sebagai wakil presidennya, dia juga pasti percaya penuh dengan segala kekurangan Mas Gibran. Pasti, tapi pasti itu akan diberikan pembelajaran atau gemblengan yang tidak pernah berhenti. Mas Gibran juga tidak ragu-ragu untuk belajar kemanapun ilmu berpolitiknya, ilmu bernegaranya dia. Itu poinnya bagus sekalian. Itu yang ditakutkan oleh politikus yang lain. Pergerakan Mas Gibran ini yang ditakutkan. Periode berikutnya. Sekarang dinarasikan bahwa akan menggantikan Pak Prabowo di waktu dekat, memulihkan Pak Prabowo di waktu dekat. Tidak. Sebenarnya yang ditakutkan adalah pertarungan RI 1 dan 2 di periode berikutnya. Sedangkan yang dilakukan Mas Gibran adalah sekarang membangun itu, membangun jembatan itu. Yang dilakukan Mas Gibran sekarang, dia turun kemana-mana, dia berada di mana-mana, berada langsung di jantung masyarakat. Itu yang paling ditakutkan oleh para politikus kita sesungguhnya. Dan pastinya untuk masalah ilmu ke internasional, geopolitik, ini akan terus diberikan, ilmu itu akan terus diserap oleh Mas Gibran sedikit demi sedikit sampai 5 tahun berikutnya. Dan pastinya 5 tahun berikutnya yang dimiliki Mas Gibran dengan pengalaman 5 tahun yang berjalan nanti ini, itu sudah berbeda dengan siapa nanti akan yang menjadi tandingan Mas Gibran di persaingan RI 1-2, entah nanti Mas Gibran masih di RI 2 atau dia justru di RI 1 dengan siapa. Itu yang ditakutkan, arahnya ke situ. Makanya harus bagaimana caranya orang-orang yang tidak suka, bisa, orang yang tidak suka ini bisa di internal kita, internal partai politik, bisa di internal kekuasaan, atau bisa pihak-pihak luar negeri yang mempunyai nilai keuntungan yang ada di negara kita ini. Jadi orang-orang luar tapi yang dia mempunyai bisnis di negara Indonesia ini yang tidak suka dengan cara kerja Mas Gibran, atau dia mempunyai calon tersendiri, ini pasti akan turut campur, dan itu bukan orang-orang kecil semua. itu yang ditakutkan Mas Gibran ini senyap, tapi coba bagus sekalian yang bisa mengumpulkan kegiatan Mas Gibran dalam beberapa bulan ini kemana saja. Kumpulkan satu-satu, jadikan sebagai story, jadikan sebagai pengetahuan, jadikan sebagai buku. Kemana arahnya? Kita akan melihat dia sangat mendalami satu persatu masalah yang ada di internal negara.
di internal negara Indonesia dulu. Dia memahami setiap wilayah, setiap karakter wilayah, setiap permasalahan di setiap titik wilayah dari perekonomian, pendidikan, kesehatan. Dia pelajari itu dan dia terjun langsung ke pokok-pokok inti itu, dan setiap pertemuan di belakang layar dia akan membahas sesuatu yang berbeda. Itu yang ditakutkan abangku sekalian. Jadi memang yang setuju dengan Mas Gibran akan dikawal, yang tidak setuju dengan Mas Gibran bagaimana caranya secepat mungkin image dari Mas Gibran ini runtuh. Kalau bisa memang harus digagalkan status dia sebagai wakil presiden. Itu abangku sekalian ya. Jika ada yang mau menambahi atau tidak setuju dengan statement saya, tidak masalah, boleh, kita bebas bersuara. Karena suara Anda pun berarti sama, tapi sama suara kita, suara Anda, suara saya itu mempunyai nilai yang sama. Jadi pesan atau kesimpulan saya seperti itu abangku sekalian ya. Oke abang, sehat selalu. Mudah-mudahan tetap dimudahkan rezekinya buat kita semua, negeri Indonesia semakin jaya, kita semua semakin damai, sejahtera, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.